Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta olahraga, terutama pecinta sepak bola Liga 1 Indonesia. Liga 1 2024-2025 akan segera berakhir karena menyisakan 3 pekan lagi yang akan dilakoni oleh peserta Liga 1 musim ini. Dan di pekan ke-32 nanti ada 3 pertandingan yang akan mempertemukan Madura United dan Borneo FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, kemudian PSM Makassar dan Malut United di jam yang sama pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian Persija Jakarta akan menjamu Serdadu Tridatu Bali United pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui, 2 pekan terakhir Persija Jakarta yang akan menjamu Bali United ini dalam kondisi yang kurang stabil ya. Selain 2 kali menelan kekalahan, yaitu bersama Semen Padang dan Borneo FC, Persija Jakarta juga harus berpisah dengan Carlos Pena, sang pelatih, dan kemudian digantikan oleh Ricky Nelson yang saat ini menggantikan kursi kepelatihan Persija Jakarta. Dan ini adalah kondisi yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bali United ya, karena Bali United sendiri justru mampu menyapu bersih dan merebut poin penuh, menang atas PSM Makassar dan kemudian membantai PSIS Semarang dengan 4-0, yang kemudian sekarang membawa Bali United berada di peringkat yang ke-6 klasemen sementara BRI Liga 1 2024-2025 dengan mengemas poin 47. Persija Jakarta ini juga sama. Dari 31 pertandingan, Persija Jakarta dan Bali United ini mencatatkan data yang mirip ya, yaitu menang sebanyak 13 kali, kemudian hasil imbang 8 kali, dan 10 kali kalah dengan poin yang sama juga 47. Namun yang membedakan adalah produktivitas gol. Bali United mempunyai selisih 12 gol, sedangkan Persija Jakarta memiliki selisih 7 gol. Apakah situasi ini nanti akan benar-benar menjadi keberkahan atau keberuntungan bagi Serdadu Tridatu? Kita nanti akan lihat saja. Kita juga akan tunggu saja bagaimana nanti akhir pertandingan pekan 32 antara Persija Jakarta dan Bali United. Dan ada lagi yang sangat menarik, ada rumor-rumor yang juga beredar bahwa Teko ini banyak menerima pesan atau DM ya dari Jakmania, yang kabarnya Jakmania ini juga mengharapkan Teko untuk kembali ke Persija Jakarta, melatih kembali ke Persija Jakarta. Nah, apakah Teko nanti juga akan benar-benar berlabuh kembali ke Persija Jakarta? Sampai saat ini belum ada keterangan jelas, belum ada kabar yang tepat. Karena memang ketika kita kembali lagi bicara tentang Persija Jakarta, misalnya Persija Jakarta kembali meminang Teko untuk menduduki kursi kepelatihan, ini juga kansnya memang cukup terbuka lebar. Karena Teko sendiri sudah resmi menyampaikan pengunduran dirinya dari Bali United di akhir musim Liga 1 2024-2025 ini. Artinya ketika ada klub Liga 1 selain Persija misalnya ingin meminang Teko untuk menjadi pelatih, memang sangat terbuka lebar sekali. Karena Teko sudah mengundurkan diri dari Bali United dan hanya tinggal menyelesaikan sisa laga musim ini. Bagaimana kelanjutan? Apakah Teko akan ke Persija atau ke klub lain? Kita tunggu saja kabar terbarunya nanti. Jangan lupa tetap tonton terus channel Radio Kata Kita, dan yang belum subscribe untuk saling silaturahmi dan agar kita tetap terus bisa berbagi informasi. Bravo sepak bola Indonesia, jaya Liga 1 Indonesia.
Persaingan di pekan 32 BRI Liga 1 2024-2025 memang semakin sengit. Laga Persija Jakarta menjamu Bali United dijadwalkan hari Sabtu 10 Mei 2025. Persija Jakarta akan menjamu Bali United dalam laga penuh tensi tinggi. Pertandingan ini bukan hanya soal klasemen, tapi juga menyangkut reputasi dua klub besar tanah air. Kondisi Persija jelang laga ini sedang tidak ideal. Macan Kemayoran baru saja menelan 2 kekalahan beruntun, masing-masing dari Semen Padang dan Borneo FC. Hasil minor itu membuat atmosfer tim menjadi kurang kondusif, apalagi ditambah dengan keputusan manajemen yang memecat pelatih kepala Carlos Pena. Kursi panas pelatih kini sementara ditempati oleh Ricky Nelson, sosok yang sudah punya pengalaman sebagai pelatih utama di beberapa klub Liga 1, termasuk Borneo FC. Sementara di kubu lawan, Bali United datang dengan kepercayaan diri yang menanjak. Serdadu Tridatu baru saja mengamankan 2 kemenangan penting, yaitu atas PSM Makassar dan PSIS Semarang. Tren positif ini jadi bekal berharga bagi anak asuh Stefano Cugura. Meski lawan sedang dalam kondisi goyah, Teko menegaskan timnya tidak boleh meremehkan Persija. Persija tetap tim kuat. Mereka sekarang punya coach Ricky Nelson yang sudah cukup berpengalaman. Saya menghormati mereka dan tentu juga menghargai pelatihnya, kata Teko dalam sesi wawancara pada hari Selasa 6 Mei 2025. Dan menariknya, Teko sendiri tengah jadi sorotan publik setelah mengumumkan bakal hengkang dari Bali United di akhir musim ini. Ia dikaitkan dengan rumor kembali ke Persija, klub yang pernah ia bawa juara. Soal isu itu, Teko memilih kalem saja. Ia tidak mau terlalu banyak komentar, tapi juga tidak menutup fakta bahwa komunikasi memang ada, meskipun bukan secara resmi. Isu soal saya ke Persija tidak ganggu fokus saya. Saya tetap profesional bersama Bali United. Tapi saya memang banyak dapat pesan dari Jakmania yang ingin saya kembali. Teko kemudian menegaskan komunikasi sejauh ini lebih banyak datang dari supporter, bukan dari manajemen. Ia juga belum mau buka-bukaan soal masa depannya setelah musim ini berakhir bersama Bali United. Yang jelas, dia masih ingin melanjutkan karir di Indonesia. Saya senang sudah 12 tahun bekerja di Indonesia. Banyak kenangan dan hubungan baik di 3 klub, Persebaya, Persija, dan Bali United. Semuanya ada teman, ada gelar juara juga. Kini fokus utama Teko adalah menutup musim dengan hasil maksimal. Dengan 3 laga tersisa, Bali United masih punya peluang untuk finish di posisi 5 besar, sesuai target dari manajemen klub. 3 lawan terakhir yang harus mereka hadapi adalah Persija Jakarta, kemudian menjamu Madura United, dan away ke kandang Persebaya Surabaya. Semuanya bukan lawan mudah. Kami masih bisa masuk 5 besar, tapi kami harus menang semua laga. Kalau kalah 1 kali saja, peluang itu bisa hilang, kata Teko. Secara klasemen, Bali United saat ini mengumpulkan sebanyak 47 poin, angka yang sama dengan Persija. Dan mereka hanya terpaut 2 poin saja dari Borneo FC. Dengan selisih sekecil ini, 1 kemenangan bisa mengubah peta persaingan. Kami harus mulai dengan menang lawan Persija. Setelah itu baru pikirkan laga-laga berikutnya. Jadi laga di Jakarta akhir pekan ini tidak sekedar pertandingan biasa.
Ini adalah laga hidup mati bagi ambisi 5 besar. Dan ini juga ajang pembuktian pelatih. Dan bisa jadi ini adalah awal dari kisah baru, entah untuk Teko, entah untuk Persija, atau untuk Bali United. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.